lihat lagi di Al-Maidah 91. Merusaknya sistem saraf itu biasanya mengakibatkan para pemabuk ini tidak fokus ya pada saat nyetir mobil, sehingga terjadi kecelakaan. Di beberapa negara besar itu banyak kecelakaan oleh pemabuk itu sebesar 55%. Nah, itu cukup besar sekali ya. Tonton terus video-video Yekti Channel Trending Topik Menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih sudah klik video ini. Jika suka, tekan tombol jempolnya ya. Follow akun Instagram Yekti Channel dan bagikan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yekti Channel, belajar ilmu dan membagikan ilmu kepada sesama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih pada sahabat Yekti Channel sudah subscribe, like, dan bagikan. Semoga amal jariah Anda dengan membagikan ini menjadi pahala yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua hari ini banyak rezeki, sehat walafiat, dan semoga bagi yang sakit, baik sakit karena COVID atau sakit yang lain, itu segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ba'san tahuran insyaallah. Insyaallah dengan kita sakit digugurkannya dosa-dosa kita, sehingga di hari akhir nanti kita sudah bersih, dosa-dosa kita sudah diampuni, sehingga menuju surganya Allah dalam keadaan bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peraturan Presiden Perpres ya, nomor 10 tahun 2021. Ramai sekali gitu ya. Kenapa sih pada ramai sekali? Karena ini menyangkut kehidupan bangsa, dan ramai sekali. Kenapa segera dicabut Perpresnya? Nantikan di berikutnya setelah satu ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian para ulama, ormas, dan semua elemen masyarakat yang sudah berpartisipasi dan berjuang agar tercapainya tatanan masyarakat yang baik dengan Perpres yang 10 tahun 2021 ini sudah dicabut, dan ini adalah saya salut kepada Bapak Presiden Insinyur Jokowi yang dengan sigap, tegas, dan bijaksana segera mencabutnya. Dan kenapa sih harus dicabut? Karena ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia yang cukup banyak, yang terdiri dari berbagai suku,
agama, ras, aliran kepercayaan yang tentunya dari semuanya itu hampir semuanya menolak ya untuk khamr ini atau minuman keras ini, karena di peraturan pemerintah yang di sini adalah modalnya untuk investasi miras, minuman keras atau khamr. Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Nah, artinya apa? Yang diserang itu apa? Diri pribadi. Setelah pribadinya diserang, diri kita diserang, kita sudah mental, jiwa, raganya diserang, maka kehidupan sosialnya juga akan terganggu sekali. Nah, kita ketahui bersama Bapak Presiden Insinyur Jokowi adalah seorang Muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, di mana di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah 219, kemudian An-Nisa, dan di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 disebutkan bahwa khamar itu adalah haram. Nah, disinilah kita mempunyai jiwa pemimpin yang sangat taat ibadah dan bertoleransi dan mau menerima pendapat daripada ulama, ormas, dan juga pemimpin-pemimpin daerah akan peraturan presiden tersebut. Dan saya sangat salut ya, beliau langsung dengan cepat, sigap itu mengambil keputusan untuk dicabut. Nah, kenapa sih khamr itu tidak boleh? Karena kita pertama lihat dari dalil yang ada di surat Al-Maidah di Al-Quran. Al-Maidah itu hidangan. Di situ ada disebutkan perintah-perintah Allah, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Halal itu artinya makanan, semua makanan yang diciptakan oleh Allah itu bermanfaat dan tidak berbahaya. Dan yang haram yaitu semua makanan yang diciptakan oleh Allah itu tidak memberikan manfaat dan sangat berbahaya. Jadi kalau kita makan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Dan begitu banyaknya ciptaan dari Allah itu, yang halal lebih banyak atau lebih sedikit? Yang haram lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau kita perhatikan buah yang banyak ini sekali itu, mana yang haram? Lebih banyak yang haram atau banyak yang halal? Semua buah-buahan. Terus kemudian semua hewan yang kita tidak boleh makan lebih banyak atau lebih sedikit? Kita mesti berpikir, kita bersyukur, jangan sampai kita kufur daripada nikmat Allah. Dengan dilarang yang tidak boleh, pastinya manfaatnya itu tidak ada. Nah, jangan bermain dengan yang sedikit, tapi kita malah pengen coba-coba gitu kan. Seperti Nabi Adam alaihissalam waktu diharamkan buah khuldi karena digoda oleh setan sehingga dimakanlah buah khuldi. Nah, kita nggak boleh minum minuman keras atau minuman yang memabukkan, khamr apapun, atau obat-obatan yang memabukkan yang membuat kita hilang ingatan, itu jauhilah, karena sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan dalam surat Al-Maidah 90. Mari kita baca.
Nah, di sana jelas sekali ya disebutkan bahwa kita ini tidak boleh makan minuman-minuman khamar, juga berjudi, dan sudah jelas di Al-Quran ada. Kemudian kita lihat lagi di Al-Maidah 91. Disinilah di Al-Maidah 91 bahwa syaitan itu ada dua pekerjaannya. Membuat, pertama itu ya, membuat kebencian, permusuhan dengan yang lain dari sesama. Jadi kita itu kalau sudah dilarang sama Allah itu dibuat oleh syaitan itu kita bermusuhan. Jadi kita rasa benci kepada orang lain. Yang kedua adalah kita meninggalkan beribadah kepada Allah. Kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, inilah. Jadi, setan itu sangat berbahaya karena akibat dari khamar itu ada dua ya. Jadi pertama ke jasmani kita, jasmani kita. Jadi pribadi kita itu badannya kan rusak ya. Karena apa? Karena dengan kita mengkonsumsi alkohol, kesehatan tubuh kita terganggu. Kenapa? Karena alkohol itu sifatnya tidak bisa menyerap gizi-gizi yang lain seperti vitamin gitu, mineral gitu, sehingga kita malnutrisi gitu. Malnutrisi mungkin malah menyimpan yang banyak karbohidrat gitu, tapi yang lain tidak terserap. Padahal kita kan sebagai manusia memerlukan beberapa zat selain protein, mineral, kalsium, kalium, dan lain-lain. Tentunya ahlinya lebih tahu. Nah, kita harus tahu bahwa yang diciptakan Allah tadi kan untuk kita makanan-makanan kita makan itu adalah minuman-minuman yang kita makan adalah yang sehat, menyehatkan dan bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, karena jasmani kita tadi tidak bisa menyerap gizi yang bagus, sehingga apa akibatnya? Akibatnya yang pertama, kalau bagi ibu wanita yang hamil, otomatis anak yang dikandungnya juga berpengaruh. Ibunya malnutrisi, kemudian anaknya juga malnutrisi. Makanya dari beberapa penelitian itu, beberapa negara, anak-anak yang dilahirkan dari bapak dan ibu yang meminum khamar, itu minuman beralkohol ya, itu anak-anaknya cacat secara jasmani dan cacat mental. Nah, itu dalam diri. Sehingga generasi penerus ini, untuk generasi penerus rumah tangga, SDM-nya menjadi unggul atau generasi yang gimana itu? Sayang kan? Padahal Bapak Jokowi dengan yang program yang sekarang ini, SDM-nya unggul, Indonesia maju gitu kan? Indonesia maju. Nah, bagaimana akan memajukan kalau bapak ibunya sudah meminum alkohol, anaknya juga cacat mental atau peminum alkohol juga?
siapa yang memimpin negara ini gitu. Siapa yang memimpin negara ini? Makanya saya salut, karena kalau pemimpin negara pun juga ikut minum minuman beralkohol, kemudian tidak bisa berpikir secara sehat, bagaimana martabat negara ini juga bangsa ini ada. Jadi sangat penting ya itu. Jadi berpengaruh sekali ke generasi berikutnya. Kemudian selain jasmani tadi kan juga kemudian ke rohaninya, rohani. Di rohani, roh kita, ya, rohani kita, kalau sudah mental kita sudah jasmaninya sudah sakit, pasti malas beribadah kan. Beribadah kepada Allah pasti malas. Pasti. Jadi dari pribadi, kehidupan pribadi terganggu, kehidupan sosial kita juga terganggu. Sehingga hablum minan nasnya terganggu, hubungan manusia, dan hablum minallah juga terganggu. Hablum minan nas, karena tadi sudah minum alkohol sehingga hilang ingatan, dan mungkin kalimat yang keluar dari mulut ini bukan lagi kalimat-kalimat yang baik, ya, bukan akhlakul karimah, tapi kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain, menyakiti hati. Kalau di dalam rumah tangga, menyakiti hati istri, menyakiti hati pasangannya, suaminya, atau menyakiti anaknya. Atau apabila anaknya yang minum khamar, mungkin anaknya juga akan membantah orang tuanya atau berlaku keras kepada kedua orang tuanya, karena dengan meminum itu tidak punya akal yang sehat. Nah, ada 4 tahapan di Al-Quran khamar ini. Yang pertama yaitu turunnya surat di An-Nahl ayat 67, bahwa disebutkan dalam anggur itu ada mengandung alkohol. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu di surat Al-Baqarah 219, bahwa manfaat dan mudarat daripada khamar. Nah, disebutkan di sana Rasulullah bersabda bahwa lebih banyak mudaratnya khamar ini dibandingkan manfaatnya. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat masih belum meninggalkan khamar dan judi ya. Jadi masih merasa masih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya, sehingga beberapa sahabat ini sudah meninggalkan, beberapa belum meninggalkan, sampai akhirnya turunlah perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang termasuk di dalamnya Al-Maidah ayat 90, 91, dan kemudian berikutnya 93, bahwa taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Rasul ini hanya menyampaikan. Jadi kalau sudah disampaikan kepada umatnya, nanti umatnya yang akan menanggung akibatnya apabila tidak mentaati perintah Allah dan perintah Rasul. Dan tahapan yang ketiga adalah larangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, ini termasuk dalam surat An-Nisa ayat 43. Wahai orang yang beriman, janganlah mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah, pada saat itu karena sahabat-sahabat banyak yang masih menggemari
minum khamar itu ya. Jadi karena larangan tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, sehingga sahabat-sahabat yang pertamanya dari subuh mana masih minum khamar, kan masih ada waktu tuh sampai ke zuhur. Nah, tapi kalau orang yang sudah mabuk kemudian dia nggak sadar, dan itu kan perlu waktu untuk sadar ya, mengerjakan sholat zuhur. Nah, di situ mereka menahan, jadi nggak pada minum khamar ya. Kemudian setelah zuhur ke asar kan ada waktu jeda waktu yang sempit, yang kalau makan apa atau minum khamar itu tadi kan masih mabuk, jadi nggak mungkin dong bisa melaksanakan sholat asar kalau masih mabuk. Nah, begitu tahap-tahapnya benar-benar ya, pelan-pelan. Allah memberikan wahyunya, kemudian peringatannya nggak langsung dadakan, nggak boleh dilarang khamar. Jadi zaman dulu memang seperti itu, sahabat-sahabat. Kemudian dari maghrib ya, antara asar ke maghrib itu juga sempit sekali kan. Kalau kita asar jam 3 lewat, kemudian maghrib jam 6 lewat, kan jam 4 ke jam 6 kan cuma hampir 2 jaman. Nah, itu kan nggak mungkin kalau udah mabuk. Kadang-kadang ketiduran orang-orang mabuk itu kan. Nah, kalau udah tidurnya pules itu, bagaimana dia mau bangun untuk melaksanakan sholat maghrib? Begitupun isya. Maghrib ke isya sangat dekat sekali. Jam 6, kemudian sekitar jam 6-an, jam 7-an udah waktunya sholat isya. Makanya tidak ada jeda waktu yang cukup nih. Jadinya pada saat itu sahabat-sahabat para muslim yang sudah sahabat-sahabat itu nggak minum dulu gitu. Nah, antara isya sampai subuh, nah ini yang ada waktu yang jeda cukup panjang. Namun di antara isya ke subuh itu kan ada waktu sholat tahajud segala macam, sholat witir gitu. Nah, bagi yang mereka masih minum, nah cuman ada waktu, tinggal waktu sedikit begitu. Jadi benar-benar Islam itu turun dan pemberitahuannya bertahap, sehingga nggak kaget sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, yang masih minum-minum khamar itu tidak kaget. Dan pada saat Al-Maidah 90, tahap terakhir keempat. Nah, tahap keempat di Al-Maidah ayat 90 jelas sekali ya, bahwa diharamkan untuk minum khamar. Nah, biasanya orang-orang sahabat pada zaman dahulu itu kan baik orang-orang yang belum masuk Islam juga, itu kan minum khamar juga itu pasangannya judi, terus kemudian mengundi nasib segala macam, itu udah kayak satu pasangan. Nah, itu di sini sudah satu pasangan itu sudah dilarang. Nah, semenjak dilarang, dalam Al-Quran ada wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sahabat-sahabat ini meninggalkan minum arak gitu. Dan ada disebutkan di sanadnya ada 6 hadis sahih ya, salah satunya adalah Muslim, bahwa disebutkan khamar itu haram dan banyak mudaratnya itu. Nah, di situ ada sahabat yang masih nuang, terus dijelaskan bahwa itu sudah haram, nggak boleh, akhirnya ditumpahin. Nah, begitulah sahabat-sahabat pada patuh pada Rasul dan patuh kepada Allah. Nah, sampai seperti itu. Kemudian kalau alkohol ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, karena alkohol ini yang pertama ini, alkohol sifatnya itu adiktif. Adiktif itu membuat orang kecanduan. Jadi kalau nggak minum itu rasanya kurang gitu kan. Nah, itu bahaya banget. Nah, ini harus dihilangkan dan nggak bagus ya. Terus yang kedua, karena alkohol ini tadi
tidak bisa menyerap vitamin dan mineral, avitaminosis, atau akhirnya menjadi malnutrisi. Nah, itu bahaya banget tadi buat janin yang ada di ibu hamil, itu berbahaya sekali. Kalau bapaknya peminum khamar dan ibunya peminum khamar, maka bapaknya spermanya ini juga malnutrisi ya, avitaminosis. Kemudian ibunya juga sama, jadi sel telurnya juga avitaminosis atau malnutrisi, sehingga akan lahirlah anak-anak yang cacat mental atau cacat fisik. Nah, di sini kan tidak diharapkan. Siapa sih yang mau anak-anaknya cacat fisik atau mentalnya? Nah, seperti itu. Nah, selain itu banyak lagi yang ketiga ini, jadi alkohol ini juga membuat orang itu mabuk ya, jadi menyerang ke saraf otak gitu ya, saraf otak, sehingga di otak ini hilang ingatan gitu. Itu ketiganya. Yang ketiga yaitu alkohol membuat hilangnya kesadaran. Dengan hilangnya kesadaran, maka apa yang diucapkan oleh seorang mabuk yang minum khamar tersebut adalah di luar kendalinya orang tersebut, pemabuk ya. Sehingga kata-kata yang diucapkan kalau tidak sesuai itu tentunya akan menyakiti orang lain kan, itu membuat kebencian. Nah, ini permusuhan antara sesama manusia, dan ini sangat tidak menguntungkan sesama manusia. Nah, yang kelima, detoksifikasi alkohol itu kalau secara terus-menerus ke liver itu akan merusak sel-sel jaringan tubuh manusia, dan ini tentunya tidak bagus ya untuk kesehatan. Nah, maka bisa menyebabkan livernya itu sirosis ya. Nah, sampai sekarang ini sirosis belum ada obatnya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan bagi kita semuanya. Nah, alkohol ini juga yang keenam itu merusak sistem saraf, jadi melemahkan koordinasi saraf dengan otot-otot dan mata, sehingga dengan merusaknya sistem saraf itu biasanya mengakibatkan para pemabuk ini tidak fokus ya pada saat nyetir mobil, sehingga terjadilah kecelakaan. Di beberapa negara besar itu banyak kecelakaan oleh pemabuk itu sebesar 55%. Nah, itu cukup besar sekali ya akibatnya. Jadi selain itu, kalau sudah banyak yang kecelakaan, sehingga kecelakaan bisa mungkin mengakibatkan kerusakan tubuh lebih berat lagi, atau malah menghilangkan nyawa. Nah, itu yang berbahaya. Yang ketujuh yaitu bisnis yang besar, tapi biaya kerusakan sosial juga besar. Jadi investasi pemodalan untuk minuman keras ini memang besar ya, hasilnya besar. Tapi dalam setiap $1 itu dari beberapa negara bagian, dari penelitiannya itu menimbulkan kerusakan berkali-kali lipat untuk kerusakan sosialnya, biayanya untuk kerusakan sosial ini. Jadi akibat yang ditimbulkannya lebih besar, jadi mudaratnya lebih besar. Ada yang sampai 2 kalinya, 4 kalinya, bahkan 11 kalinya kerusakan sosialnya itu. Dari biaya kerusakan sosial yang dikeluarkan sangat besar sekali. Untuk Shelby State saja, bisnisnya, investasi setiap $1 itu 1 kali 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 1 kali
biaya yang dikeluarkan untuk kerusakan sosialnya sangat besar ya, 4,08 dolar Shelby. Kemudian ada Memphis State, itu juga besar, jadi sampai 2,28 dolar, ada yang sampai 11, something dolar. Nah itu, jadi kalau membuat investasi pemodalan, cobalah pemodalan yang lain, yang halal, yang syariah, yang memang membuat negara Indonesia ini rahmatan lil alamin. Saya percaya kok banyak usaha-usaha lain selain miras yang dilarang oleh Allah yang lebih berkah. Insya Allah dengan keberkahan yang ada di Indonesia ini, jadi peraturan-peraturannya juga mengacu pada kemaslahatan dan kemakmuran umat. Tentunya kalau negaranya makmur, pasti pemimpin-pemimpin, pemerintahnya, kemudian rakyatnya, semuanya akan makmur. Dan Indonesia ini adalah negara besar yang muslimnya cukup besar. Nah, nantinya menjadi negara yang bermartabat, yang menjadi poros agama Islam di seluruh dunia. Semua orang belajar di sini juga. Ya. Imam Nawawi pun di Mekah menjadi imam besar. Banyak imam-imam dari Indonesia ini menjadi tokoh-tokoh dunia dalam ilmu Islam. Jadi insya Allah negara kita aman jika kita semua mengikuti perintah Allah dan perintah. Nah, kehilangan kesadaran dan tadi sistem sarafnya yang terganggu dan lain-lain ini mengakibatkan keretakan rumah tangga, dan banyak kan perceraian saat ini juga disebabkan karena para peminum khamar ini gitu. Dan bisa dilihat ya, di Indonesia pun banyak terjadi seperti itu. Jadi uangnya dihabiskan hanya untuk membeli khamar, bersenang-senang secara palsu. Tapi habis itu uangnya habis uangnya habis, dia kan pengen minum lagi, kemudian nggak ada uang, akhirnya apa? Dia merampok, kemudian mencuri dan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat, merugikan sesama manusia. Nah, ini dampaknya yang tidak baik sekali. Jadi tatanan keluarga sudah rusak, tatanan berbangsa, bernegara, bermasyarakat sudah rusak semuanya. Jadi saya berterima kasih sekali cabutnya Perpres 10 tahun 2021. Semoga di tahun-tahun berikutnya, di pemimpin-pemimpin presiden berikutnya, tidak ada lagi peraturan-peraturan baik perda atau peraturan-peraturan pemerintah atau perpres yang lain yang mengesahkan khamar, karena sangat berbahaya. SDM unggul, negara maju, negara jaya. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat dengan SDM yang unggul, dengan memakan makanan yang halal dan menghindari makanan-makanan yang haram. Nah, mungkin karena banyaknya dalil ya, saya tidak bahas semuanya. Nanti untuk dalil-dalil di hadis berikutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, terima kasih banyak kepada semua pemimpin bangsa Indonesia, kemudian para pemimpin ormas-ormas, kemudian pemimpin daerah dan lain-lain. Semoga kita tetap bergandengan tangan dan tetap menjaga generasi penerus bangsa ini agar menjadi generasi yang sehat jiwanya, sehat raganya, dan mempunyai masa depan yang cerah. Merdeka, Allahu Akbar. Semoga bermanfaat
ilmunya. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan like. Mohon undur diri. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus video-video Yekti Channel Trending Topik Menarik. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Subscribe itu gratis. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika suka, tekan tombol jempolnya ya. Jika dirasa bermanfaat, bagikan ke saudara, teman, dan sosmed Anda. Syukron, sampai jumpa di video